Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi makro kita kali ini. Perkenalkan, saya Rosan. Bersama saya Safa dan saya Lita. Kita dari kelompok 6 akan membahas topik yang sangat relevan dengan kondisi ekonomi global saat ini, yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Yuk kita pahami materi dalam waktu 8 menit ini. Siap? Mulai! Pertama-tama, apa sih perekonomian terbuka itu? Dalam analisis pendapatan nasional, awalnya kita hanya mempertimbangkan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Tetapi di dunia nyata ada namanya ekspor dan impor. Nah, ketika ekspor dan impor sudah diperhitungkan, itu namanya perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ekspor itu adalah aliran pengeluaran yang masuk, meningkatkan pendapatan nasional. Impor itu adalah aliran yang keluar atau bocoran yang dapat menurunkan pendapatan nasional. Jadi efeknya tergantung dari ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Kalau positif, pengeluaran agregat naik, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja ikut naik. Supaya lebih jelas, kita lihat sirkulasi aliran pendapatan di ekonomi terbuka ada 6, yaitu yang pertama, pendapatan dari perusahaan ke rumah tangga seperti gaji, sewa, bunga, dan laba. Dan yang kedua, pajak keuntungan perusahaan ke pemerintah. Dan yang ketiga, pajak pendapatan individu ke pemerintah. Dan yang keempat, pengeluaran rumah tangga untuk barang dalam negeri. Dan yang kelima, pengeluaran untuk impor. Dan yang keenam, tabungan rumah tangga ke lembaga keuangan. Nah, dari aliran ini kita lihat bahwa ekspor jadi suntikan, impor jadi bocoran, keseimbangan terjadi, yaitu I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Dan ini merupakan syarat keseimbangan ekonomi. Sekarang, apa aja sih yang menentukan ekspor? Ekspor memiliki 5 faktor utama. Pertama, kebutuhan dan kemampuan luar negeri. Kedua, daya saing barang. Ini yang paling penting. Ketiga, selera masyarakat luar negeri. Keempat, ekspor bersifat otonom. Dan terakhir, kemajuan teknologi yang meningkatkan kualitas. Lalu untuk impor biasanya proporsional dengan pendapatan nasional, yaitu rumusnya M sama dengan MO plus MY. Atau ada impor yang otonom, ada yang tergantung pendapat, perubahan selera, inflasi dalam negeri, atau daya saing barang lokal bisa menggeser fungsi impor ke atas atau ke bawah. Keseimbangan dalam ekonomi terbuka dapat dilihat dengan 2 pendekatan dengan syarat. Yang pertama, penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, atau Y sama dengan AE dan AS sama dengan Y ditambah M, AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. C sama dengan 500 Yang kedua, ditambah 0,8 yaitu T suntikan sama dengan bocoran, I sama atau dengan 500, I ditambah G X sama ditambah dengan X 800, sama M dengan sama S ditambah T dengan ditambah M. perhitungan YD sama dengan Y dikurangi 0,25Y sama dengan 0,75Y, maka C sama dengan 500 ditambah 0,8 buka kurung 0,75Y sama dengan 500 ditambah 0,6Y. Oleh karena itu, perhitungan keseimbangan adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X kurangi M tutup kurung Y sama dengan 500 tambah 0,6Y tambah 500 tambah 1000 tambah buka kurung 800 kurangi 0,1Y tutup kurung Y sama dengan 2800 tambah 0,5Y Y sama dengan 5.600. Tapi kesempatan kerja penuh di Y sama dengan 6.000. Agar tercapai,
turunkan pajak, perlu T dari 1.500 jadi 1.250, atau naikkan G dari 1.000 jadi 1.200. Oleh karena itu, multiplier di ekonomi terbuka lebih kecil dari ekonomi tertutup karena ada kebocoran dari impor. Kesimpulannya, dalam perekonomian terbuka, yang pertama, ekspor neto mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua, keseimbangan terjadi saat Y sama dengan AE atau suntikan sama dengan bocoran. Yang ketiga, perubahan ekspor, impor, pajak, atau pengeluaran pemerintahan bisa menggeser keseimbangan. Jangan lupa, ekspor itu otonom, tapi impor tergantung pendapatan. Makanya hati-hati dalam merumuskan kebijakan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sing menyalak labine tok, Cak. Kesimpulannya, dalam perekonomian terbuka, yang pertama, Expo. keseimbangan dalam investasi. Situ apa ya? Situ. Kesimpulannya, dalam perekonomian terbuka, yang pertama, ekspor neto mempengaruhi pendapatan nasional. Yang kedua, keseimbangan terjadi saat Y sama dengan A.